Halo semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Zakaria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah kedudukan bahasa Indonesia serta contoh penerapan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di masyarakat. Baik, langsung saja kita ke materi. Pertama-tama, sejarah bahasa Indonesia dilansir dari kemendikbud.go.id. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerabatan pemuda dan berikrar. Satu, bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar pemuda ini terkenal sampai sekarang dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Itulah secara singkat dari bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kali ini dilansir dari Wikipedia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangat tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu tersendiri. Ini menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Nah, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sebenarnya fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Namun salah satu contohnya yaitu lambang nasionalisme, lambang identitas negara, media pemersatu bangsa, dan media menghubus sosiokultural bangsa Indonesia. Namun ada juga beberapa peranan lain bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan juga sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Mungkin sekian penjelasan singkat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.